Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik umat sekalian, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk latihan dars 11 ya, dars 11 latihan yang ke-12 ya, yaitu tentang masdar ya, tentang masdar. Kemarin kita sebutkan bahwa masdar ini adalah kata benda tapi dia mengandung makna aktivitas atau aktivitas yang tidak terikat dengan waktu ya, atau simpelnya nama dari suatu pekerjaan ya, nama dari suatu pekerjaan ya. Dan masdar ini cara mengetahuinya yaitu dengan melihat ke kamus ya. Masdar dari suatu fiil itu mengetahuinya dengan cara lihat ke kamus. Sebagai contoh misalnya masdar dari kata dakhala ya, dakhala ini adalah fiil madhinya, kemudian ya dukhulu ini adalah fiil mudhari'nya, masdarnya adalah dukhul ya, dukhulun. Nah, untuk mengetahui ini lihat ke kamus ya, lihat ke kamus. Begitu juga kata kharaja ya, kata kharaja ini fiilnya ya, fiil madhi ya, kemudian bentuk mudhari'nya adalah yakhruju, masdarnya adalah khuruj ya, khurujun. Ini juga sama diketahui dengan cara melihat ke kamus ya. Tapi di sini penulis ya mengumpulkan fiil-fiil yang masdarnya sama ya, seperti dukhul dan khuruj ini ya, mengikuti wazan fu'ulun ya, dukhulun, khurujun dan seterusnya. Seperti jalasa yajlisu julusun, nazala yanzilu nuzulun ya, rakiba yarkabu rukubun. Jadi dikumpulkan oleh penulis di sini fiil-fiil yang masdarnya sama ya, yaitu yang mengikuti wazan fu'ulun. Tapi apakah setiap fiil masdarnya pasti fu'ulun? Jawabnya enggak. Tidak ya, Ya, jawabnya enggak. Ya. Kayak zahaba misalnya. Zahaba, kenapa enggak diturunkan oleh penulis di sini zahaba? karena bukan ya Ustaz. Karena bukan zuhubun. Ya, zahaba yadhabu zahabun. Nah, itu ya masdarnya zahabun. Jadi untuk mengetahui masdar itu ya, itu dengan cara melihat ke kamus. Doroba, di sini nggak diturunkan doroba. Ya, kenapa nggak diturunkan? Padahal ini fiil yang sering kita pakai ya kan, doroba. Iya. Karena masdarnya itu tidak mengikuti wazan fu'ulun. Ya, doroba yadribu dorban, bukan duruban ya, tapi dorban. Intinya yang menjadi acuan adalah kamus ya. Tapi di sini beliau ingin memudahkan kita ya, biar kita nggak terlalu dibikin pusing sama yang namanya masdar. Ya udah, kalau fiil-fiil ini dakhala kharaja jalasa nazala raqiba sajada raka'a sa'ida, ini masdarnya semuanya adalah rukub ya, fu'ul ya, fu'ulun ya, raqiba yarkabu rukub ya, sajada yasjudu sujud gitu ya, raka'a yarka'u ruku', sa'ida yas'adu su'ud ya. Ini semuanya wazannya sama ya. Cukup hafalin ini aja dulu ya, nanti ketika kita udah bisa cara mencari kata di kamus, nah itu nanti akan mudah insyaallah menentukan masdar dari suatu kata. Kalau di kamus itu ada di urutan ketiga ya, ada di urutan ketiga. Urutan pertama adalah fi'il madhi, urutan kedua adalah fi'il mudhari, dan urutan ketiganya adalah masdar. Persis seperti ini ya, al-madhi, al-mudhari, al-masdar ya. Ini urutan yang ada di kamus ya.
Dakhala yadkhulu dukhulan. Kalau di kamus ini dimansub ya. Masdarnya dimansub. Ya, kalau kita lihat di kamus itu dukhulan ya, mansub ya, dimansub. Tapi sebenarnya dia nggak mesti mansub. Ya, dia bisa dukhulun, bisa dukhulin, bisa dukhulan, tergantung posisi dia sebagai apa dalam kalimat. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-13 ya. Latihan yang ke-13. Iqra'il jumalal atiyata wa ayyinil masadira al-waridata fiha. Ya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tentukanlah masdar-masdar yang tertera di dalamnya. Jadi yang ada di sini di kalimat ini apakah ada masdar, kalau ada yang mana. Nah, gitu ya. Jadi cuma disuruh nunjuk yang mana yang masdar. Dikasih tanda, entah dikasih garis bawah atau pokoknya dikasih garis bawah gitu ya, ditentukan yang mana yang berposisi atau bentuknya adalah bentuk masdar ya. Baik, bisa ya kira-kira ya. Oke. Baik, dimulai. Ini kita urutkan ya, kita urutkan dari atas nih sertanya. Ini semuanya bisa bisa partisipasi baca atau ada yang nyimak. Bu Fitri katanya nyimak. Bu Lilit juga. Bu Fitri gimana? Nyimak juga Ustaz. Berarti di sini ada Bu Kasrani, Umu Kianu, Umu Danis dan Bu Yesi ya. Oke. Dimulai dari Bu Kasrani, silahkan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hafilati babani. Ada dahulu wazalika lil furuj. Ulang lagi. Li hazihil hafilati babani. Ada dakholi. Ada lamnya ini. Ada lil dakholu Lid, bukan dakhol. Awas, masdar ini. Ya. Masdarnya apa? Duhulin berarti ya Ustaz. Lid dukhul. Itu alif lam ya. Iya. Ada lid duhulin. Bukan lidukhulin, lid dukhuli. Oh, lid duhulin. Ulang lagi Ustaz. Ulang lagi. Dari awal. Ya, ayo. Di hazihil hafilati babani. Hadi hadat bukan hadat. ada lil dahulu ya. Bukan Ini kan huruf jar ya. Iya. Lam ini dibaca li ya kan. Li dia adalah huruf jar. Fungsi dari huruf jar apa? Menjarkan. Berarti kata setelahnya jadi majrur ya kan. Harus dibaca majrur. Dakholi waza. Tunggu. Ini bukan dakhol. Duhul. Ini kan ada tuh ya, masdar tuh ya kan? Iya. Dakhala yadkhulu dukhul. Bukan dakhol, tapi dukhul. Khuruj, julus gitu ya. Nuzul itu semuanya mengikuti wazan fu'ul. Jangan diubah-ubah. Ya, jangan diubah-ubah. Oke, sekali lagi. Hajarit dukhulu waza. Ulang lagi. Lidduhu ada huruf jar. Dukhuli waja akai. Wadzaka Furuzi. lil khuru.
lil khuruji. Oh iya, ini masih terseok-seok nih ya. Suka Iya. ini, Ustaz. Lihadihil, Kalau disuruh baca suka grogi ya. Iya. Iya. Nggak boleh grogi ya. Ini kayaknya grogi nih. Nyantai aja, insya Allah nggak saya makan ya. Lihadihil hafilati babani. Hada lidduhuli. Wazaka lil khuruji. Nah, gitu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia. Ini udah bahasa Arab ya, bahasa Indonesia maksudnya. Ayo. Mempunyai dua pintu. Bus ini memiliki dua pintu, ya. Ya, Ini untuk masuk. untuk masuk Di situ diterjemahkan untuk. untuk. Oh, ini untuk masuk. Ini untuk masuk dan itu Untuk keluar. Untuk khuruj. Keluar. Khuruj artinya Keluar. keluar, ya. Khuruj artinya keluar. Ya, kayak Jadi gitu. masdarnya itu khuruj ya. Khuruj ini masdar. Sama Masdar sama. dari fi'il apa? Khoroja. 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 Ada masdar yang lain nggak? Ada lagi tuh. Yang mana? Duhul. Dukhul. Ad-dukhul masdar dari fi'il apa? Sekolah. Dahola. Dakhola, ya. Masdar dari fi'il dakhola, ya. Nah, ini bedanya fi'il sama masdar, Ummahat ya. Kalau fi'il nggak bisa kemasukan huruf jar. Fi'il tidak bisa kemasukan huruf jar. Makanya nggak pernah kita jumpai ada huruf jar masuk ke fi'il, nggak pernah. Fi khoroja, pernah nggak kita lihat kayak gitu? Fi khoroja, nggak ada. Ala khoroj, ala dakhola gitu, nggak pernah. Ya, jadi kalau huruf jar ini pengen dimasukkan ke fi'il, fi'ilnya ini diubah dulu jadi apa? Masdar. Masdar. Nah, dia tetap punya makna aktivitas, keluar masuk itu kan punya makna aktivitas dia kan, tapi dia tidak terikat dengan waktu sehingga dia tidak dikatakan fi'il. Dia masuk ke dalam kategori isim. Ya. Baik. Paham sampai sini Ummahat ya? Ya. Nah, ini harus sering dilatih, ini harus sering latihan ini, ya. Harus sering latihan biar nggak grogi ya. Baik. Lanjut nomor 2. Tadi siapa? Tadi Ya, saya. Ya, silahkan nomor 2. Mata rojulu ba'da ruju'ihi ya Ustaz. Ruju'ihi minal haji. Minal Haji. Minal haji. Coba ulang lagi. Mata rojuli Kok ba'da rojuli? Kenapa rojuli? mata rojulu Mm-mm. ba'da ruju'ihi minal haji. Iya. Coba diterjemahkan. Mata lupa. Mata apa ya Ustaz? Mata mati, Mati. Oh, meninggal dunia. pemuda ini Ar-rojul itu bukan pemuda. Laki-laki. Laki-laki ini meninggal setelah setelah bertemu bulan haji. Mana bertemu? Rujuk itu Kembali setelah kembali dari haji. setelah kembalinya. Nyanya ini jangan ditinggal. Ini kan ada domir. Oh ya. Setelah kembalinya dia Dari haji. Oh iya. Setelah kembalinya dari haji. Setelah kembalinya dia, Dia. ini kan ada domir nih. Ya. Setelah kembalinya dia dari haji. Mata artinya mati ya. Meninggal dunia. Mata ini fiil. Ya. Fiil ya. Mata yamutu itu fiil mudhari'nya. Masdarnya apa? Maut. Maut ya. Maut itu bahasa Indonesia udah itu. masdar ya. Maut itu masdarnya ya. Mata yamutu maut.
Ya, Maut, kematian. Mata yamutu itu artinya mati ya. Meninggal dunia. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 siapa nih? Gilirannya. Oke, harusnya tadi Ummu Kianu. saya Ustadz, ini tadi masdarnya itu ya Ustadz, rujuk. Oh iya, masdarnya yang mana? Ruju'in, Ruju'ihi. ruju'ihi ya? Ruju' iya, rujuknya ini ya. Rujuk ini masdar dari fiil roja'a. Nah, masdar dari fiil roja'a. Roja. Lanjut. Harusnya tadi setelah Bu Kasrani itu Ummu Kianu harusnya. Iya ya. Ya. Ayo. Umi buru-buru. Iya. Ummu Kianu dulu ya, nomor 3. Yadkhulul tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Ya, Masya Allah, lancar. Iya, lancar. Coba diterjemahkan. Para siswa masuk ke kelas 5 menit sebelum guru masuk. Ya, sebelum guru masuk. Dan mereka keluar setelah Pak Guru keluar. Setelah dia keluar, maksudnya guru. Iya. Ya. Nah, mana masdarnya di sini? Masdarnya dukhuli. Yang ini ya. Ya. Yang ini ya. Oke, terus Khuruji. Nah, ini khuruji ya. Dukhuli ini masdar dari fi'il apa? Dakhala yadkhulu. Ya, dakhala yadkhulu. Masdarnya dukhul ya. Kalau khuruj ini masdar dari fi'il apa? Kharaja ya. Kharaja yakhruju. Nah, kharaja yakhruju, khuruj ya. Baik, lanjut. Bu Yesi ya. Qala lanatu tabibu al-julusu huna ma'al maridun mamnu'un. Ma'al mari. Ma'al maridu. Ada ma'a. Maridai. Ma'al maridi. Kata setelah ma'a majrur ya. Oh, majrur. Kata setelah ma'a majrur. Coba ulang lagi. Al-julusu huna. Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Iya. Coba diterjemahin dulu. Berkata kepada kami, dokter, al-julusu, duduklah di sana. Enggak, bukan kata perintah itu. Duduk di sana. Silakan duduk gitu ya. Duduk bersama sakit. Gimana Pak? Mamnu'un apa? Sakit. Al-julusu duduk. Huna di sini. Di sini. Ma'al maridi bersama orang yang sakit atau pasien. Mamnu'un. Apa mamnu'? Apa? Terlarang, dilarang sama ya. Jadi nggak boleh duduk di sini bareng sama orang yang sakit gitu maksudnya. Ya. Al-julusu huna, julus itu duduk ya. Ya. Nah, duduk di sini ma'al maridi bersama orang yang sakit, bersama pasien, mamnu'un, nggak boleh. Ya, dilarang. Kalau mau duduk di sana di ruang tunggu gitu ya. Jangan di sini, jangan bersama pasien gitu. Nanti ketularan corona ya. Oke, lanjut. Nomor Sudah nggak ada. Nomor 5, ya. Udah hilang, Ustaz. Udah hilang ya, udah pulang dia ya. Iya. Ya, lanjut nomor 5, balik lagi. Saya, Ustaz. Ya.
as-su'udu 'alal jabali wan sa'bu wan nuzul Sa'bun. wan nuzulu minhu sa'lu. Sahlun. Sahlun. Ya, artinya Udun apa ya, lupa. as-su'ud. Itu apa Naik. Naik ya. Naik ke gunung, ke atas Naik. gunung. Oh, naik ke Jabal gunung ya. Jabal gunung betul. Lupa. Naik Ke ke gunung, atas. Ala ini apa ala? naik ke Atas ya. Atas. Naik ke atas gunung. Gunung Naik ke atas sulit. Sa'bun. Sulit. Apa sa'bun? Sulit. Sulit, susah Sulit. ya. Terus Kalau turunnya menuzulu lah, kalau turunnya mudah. Mudah. wan nuzulu dan turun Turun. minhu darinya. Dari gunung ya Ustaz. Nya ini kembali ke al-jabal. Iya. Oh, Hu-nya ini kembali ke al-jabal dan turun darinya sahlun. Mudah ya. Benar nggak? Iya. Benar ya. Belum pernah naik gunung. Kalau naik itu susah. Ya jangan Iya, gunung deh, tanjakan. tangga ya. Hmm. Tangga deh ya. Kalau naik tangga itu kan susah ya. Kalau Iya, turun susah. ya gampang, tinggal Gampang. lompat aja udah ya. Uhibbu. Oke, lanjut nomor 6. Uhibbu ruku. Umukiado ya. Ya. Sabar. Dahulu terus. Maaf. Ya, silakan. Uhibbu rukubal khayli. Ya. Uhibbu Saya- rukubal khayli. Saya menyukai rukub itu apa Ustaz? Udah ini. Terus sujud tuh kan. Bukan. Oh, ya. Rocky bayar kabur rukub ini masdar. Pedo apa? Apa? Mengendarai kuda. Mengendarai ya. Heeh. Saya suka mengendarai kuda. Al khail apa al khail? Ya, kuda. Al khail kuda ya. Al khail ya sama kayak al hison ya. Ya. Kuda. Al khail Ada artinya dua itu ya Ustadz ya. Dua kuda. kata ya? Ya, dua. Hison. Ayo sama hison. Iya. Hison. Ya. Uhibbu rukubal khail. Ya. Biasanya kalau khail ini kuda yang ditunggangi, yang dipakai buat balap, Jinak ya Ustaz. yang dipakai buat balap. Sebenarnya gini, nama-nama kayak hewan itu lebih dari satu seringnya dalam bahasa Arab. Bahkan ada yang sampai 5, Oh, ada yang sampai 6 gitu. ini hison. Banyak. Kayak singa, nama singa itu banyak banget dalam bahasa Arab. Ya. Kuda juga begitu. Kadang disebut al-khail, kadang disebut al-hison, ya. Kadang disebut al-adiyat, wal adiyati dhabha. Itu kan kuda perang ya kan? Itu kuda perang ya? Kuda Jadi perang. macam-macam ya penyebutannya. Dan kadang gini, yang kecilnya itu lain lagi, yang muannasnya itu lain lagi. Ya, itu kayaknya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kayaknya bahasa Arab itu. Insya Allah. Kayak dalam bahasa Indonesia kan beda ya. Ayam, tapi kecilnya bukan ayam. Yang anaknya itu namanya beda lagi ya kan? Titik. Gitu. Dalam bahasa Arab juga sama. Sama. Ayam kecil, anak ayam. Oh iya, anak ayam. Oh, bukan bahasa Indonesia itu ya, bahasa kita lah ya. Bahasa Jawa, Bunda. Ya, pokoknya ada nama kecilnya itu. Sama dalam bahasa Arab pun ada ya. Rata-rata hewan gitu ada nama kecilnya. Ya. Oke, lanjut. Oh, masih ada nih. Yuk. Oh, yang tadi mana tuh? Apa namanya masdarnya? Itu rukubun. Rukub. Nah, rukub masdar dari fiil rokiba yarkabu. Pokoknya yang ngikuti wazan fu'ul, udah itu masdar itu ya.
bisa kita deteksi dari situ ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Qala Hamidun libnihi Yasirin. Sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Iya. Berkata Hamid kepada anaknya, kepada putranya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah kamu kembali dari sekolah. Iya, lancar. Insya Allah. Mana nih masdarnya? Ruju'i. Ruju', ya. Masdar dari fiil Roja'a. roja'a yarji'u. Yarji'u. Roja'a yarji'u. Baik, Umat ada yang tahu nggak kenapa Yasirin ini majrur? Ibni Yasir. Qala Hamidun libnihi Yasirin. Ada huruf jarnya Ustaz. Mana huruf jarnya? Nih, Oh, ini mudhof ilaih. ini Hah? bukan. Oh, ini Mudhof ilaih. Mudhof ilaih salah. Yang bilang mudhof ilaih salah. Yang Ibnihi. bilang kemasukan huruf jar, mana huruf jarnya? Li-nya? Kan li-nya masuk ke ibni, libni udah selesai. Dia itu cuma beramal sekali doang. Ini bukan Ustaz Naat. Naat. Jadi sifat gitu. Yasir masa bisa jadi sifat? Badal. Oh, badal. Badal ya? Badal, Hah? Ustaz. Badal dari Badal. mana? Itu bukan ya. Yang menggantikan Enggak ya, badal dari itu libnihi. Dari Ibni. ibnihi. Iya. Ya. Jadi Badal si dari Hamid berkata kepada Pada anaknya. Siapa namanya anaknya Yasir. ini? Siapa Yasir. anaknya ini? Yasir Yasir. gitu. Ya. Jadi si Yasir ini badal dari ibnihi, ya, Ibnihi. dari putranya. Ya, badal itu udah pernah kita bahas ya. Salah satu fungsinya adalah memperjelas kalimat. Ya, memperjelas ya. Dengan adanya badal, maka kalimatnya bisa menjadi lebih jelas. Nah, barangkali si Hamid ini punya anak lebih dari satu. Kalau cuma sampai sini doang, qala Hamidun libnihi, berkata si Hamid kepada putranya. Putranya yang mana? Ini ada 4 dia putranya. Yang mana? Nah, butuh diperjelas ya, supaya jelas. Ini putranya ada 4 misalnya. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahmud, ada Yasir. Yang mana nih? Yasir ya. Biar lebih jelas tambahkan. Nah, dia badal dari ibni. Ibninya majrur, badalnya ngikut. Ya, badal kan ngikut. Ngikut kemana? Ke mubdal minhu. Ya, mubdal minhunya mana? Ibni ini. Kenapa ibni ini majrur? Karena ada huruf jar. Gitu. Jadi yang tadi bilang mudhof ilaih salah ya. Yang kemasukan huruf jar enggak, Yasir enggak kemasukan huruf jar ya. Jadi yang benar dia adalah badal dari ibnihi. Gitu ya. Baik. Jelas sampai sini? Insyaallah. Ya. Kayaknya cuma tinggal perlu dilatih membacanya aja ini ya. Kalau teorinya insya Allah paham apa insya Allah nggak paham nih? Insya Allah paham ya. Ya begini, untuk sementara ini kalau kita nemuin kata dengan wazan fu'ulun, curigai itu masdar. Fu'ulun. Curigai itu masdar. Contoh seperti ini, ad-dukhul, khuruj, ya kan? Ruju', nuzul. Nuzul. Kalau mamnu' masdar enggak? Mamnu'un. Hah? Bukan. Bukan, wazannya enggak sama. Ya. Fu'ulun. Oh, iya, Kalau iya. mau dibuat masdar, ya kalau ngikutin wazan kayak gini jadi munu'un. Mamnu'un. Enggak mamnu'un ya kan. Jadi yang ngikutin wazan
julus, nuzul, yang kayak gitu. Sementara pahami masdar itu seperti itu aja dulu. Ya. Iya. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut sekarang ke latihan yang ke-14 ya. Nah, ini kaidah baru lagi nih, tapi udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Ini kan cuma penguatan aja. Latihan ini untuk menguatkan materi yang sudah dibahas ya sebelumnya. Baik. Ta'ammalil amsilata, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Jadi suruh diperhatiin dulu. Summa ajib anil as'ilatil atiyati. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'milan amma, dengan menggunakan kata amma. Ya, kemarin udah kita bahas, amma artinya adapun. Ya, amma artinya apa? Adapun. Ya. Jadi perhatikan contoh berikut ini, perhatikan baik-baik sampai paham. Kalau udah paham, setelahnya ada pertanyaan. Pertanyaan ini wajib dijawab pakai amma. Nah, jadi contohnya ini tentang penggunaan amma dalam kalimat. Oke, perhatikan di sini kalimat yang pertama saya bacakan dulu. Aina taskununa. Ya, aina taskununa, di mana kalian tinggal? Ya, taskununa antum ya. Taskununa ini berarti pertanyaannya untuk antum. Domir yang ada di sini adalah antum. Aina taskununa, di mana kalian tinggal? Ya, kemudian dijawab di sini jawabannya. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Saudara-saudaraku yaskununa, mereka tinggal. Nah, kalau taskununa antum, kalian tinggal. Kalau yaskununa mereka tinggal di asrama kampus. Ya, fi mahaji. Ya, mahaji jamak dari mahja. Ya, artinya asrama. Ya, jadi saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama kampus. Amma ana, adapun saya fa'askunu ma'a qaribin li, maka saya tinggal bersama salah seorang kerabatku. Ya. Perhatikan di sini ummahat, kata setelah amma ini mesti ada fa-nya. Ada huruf fa di sini. Fa ini fungsinya untuk menjawab. Jawaban dari amma ya. Adapun saya kenapa? Dijawab. Adapun saya tinggal gitu kan. Maka harus didatangkan fa ini sebagai jawaban. Wajib ada fa-nya. Ya, nggak boleh kita katakan amma ana askunu ma'a qaribin li. Nggak boleh. Harus ada fa-nya. Ya. Tapi kalau menerjemahkan boleh nggak pakai maka? Boleh. Ya, boleh pakai maka ya. Boleh diterjemahkan maka, boleh juga enggak ya, sesuai konteksnya aja. Kalau terjemah mah enak-enaknya aja ya. Ngepas-ngepasnya aja sama bahasa kita gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kaidahnya, kata setelah amma harus ada fa. Contoh misalnya di surat Ad-Duha itu sering kita baca. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada fa-nya kan? Fahaddis. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini, ada fa-nya. Ya, ada fa-nya setelahnya. Ya. Fa amma man khaffat mawazinu, wa ummuhu. ada fa-nya. Ya kan? Pasti ada fa-nya. Jadi kalau ada amma setelahnya harus ada fa sebagai jawaban, namanya faul jawab. Ya, fa yang fungsinya untuk menjawab si amma ini. Kalau nggak dijawab dia gantung. Ya, kalimatnya menjadi gantung. Ya. Kalian udah pulang belum? Oh, saudara-saudara saya udah pulang. Tapi kalau saya, adapun saya sampai sini doang. Kan nggak gantung ya kan? Adapun saya mau pulang nanti sepekan lagi misalnya gitu. Itu harus sebelum jawabannya dijeda pakai apa? Pakai fa. Ya, paham ya, umat ya? Oke, kita lihat contoh yang kedua di sini.
Ata'riful inkiliziyata wal firansiyata jayyidan ya Hamidu? Ya, apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik, wahai Hamid? Ya, baik. Kemudian dijawab di sini. Ammal inkiliziyatu, ya, adapun bahasa Inggris. Adapun bahasa Inggris, nah, kalau sampai sini doang ngegantung ya. Harus ada jawabannya. Kenapa nih bahasa Inggris kenapa ya? Adapun bahasa Inggris fa'arifuha jayidan. Fa'arifuha jayidan. Maka saya mengetahuinya dengan baik. Ya, saya bisa dengan baik, saya menguasainya dengan baik ya. Wa ammal firinsiyah atau fironsiyah atau faronsiyah sama aja ya. Ya, wa ammal fironsiyah fadarastuha qabla sanawatin. Ya. Maka saya telah mempelajarinya. Darastu. Telah ya, Sir. Bukan adrusu. Ingat, ini fi'il madhi. Ya. Ya, fadarastuha, maka aku telah mempelajarinya qabla sanawatin, beberapa tahun yang lalu. Ya, sanawat jamak dari sana. Sanatun artinya tahun ya. Mungkin. Ya. Walakinni nasitu hal ana. Ya, akan tetapi saya nasitu, apa nasitu? Lupa. Saya melupakannya sekarang. Sekarang. Nasituha, hanya ini kembali ke al-faronsiyah. Iya. Ya, nasitul faronsiyah gitu ya. Ya, walakinni akan tetapi saya telah melupakannya sekarang karena enggak di murojaah ini ya kan. Lupa ya. Jadi lupa. Kalau bahasa Inggris mungkin sering dipakai sama dia. Kalau bahasa Perancis karena jarang di murojaah jadinya lupa. Ya. Kalau bahasa Arab gimana bahasa Arab? Ya. Tambah lagi. Bahasa Arab seminggu sekali ya ketemunya. Ya. Ya kalau nggak di murojaah hilang dia. Kenapa? Kadang 2 minggu sekali kalau lagi libur. Kadang 2 minggu sekali kalau lagi libur ya, masya Allah. Itu tetap aja murojaahnya nggak boleh libur. Belajar boleh libur tapi murojaah nggak boleh ya. Lanjut. Contoh yang ketiga ini mungkin penulisnya tahu kita belum puas nih kalau cuma dikasih 2 contoh gitu. Oke, kita dibawakan lagi contoh yang ketiga nih sama penulis. Bikam hadal kitabu wa hadhil majallatu. Ya. Berapa ya? Berapa? Kalau kam sebelumnya ada huruf ba berarti ini dan berapa ya majalah kan? itu. Berapa harga ya? Berapa harga buku ini dan majalah ini? Dan majalah ini. Ini apa itu? Ini hadiah itu. Ya. Kalau itu tilka. Hadiah. Kalau itu tilka. Iya. Ini ya jilid 1 lagi nih ya kayaknya nih. Ini. Kata tunjuk ini ada di mana nih? Ada di pelajaran 6. Ya, Iya. tapi jilid 1 ya. Jalika tilka. Nah, itu harus di murojaah lagi ya. Ini hilang-hilangan ini ya. Bikam hadal kitabu wa hadhil majallatu. Ya, berapa harga buku ini dan majalah ini? Oke, jawabannya perhatikan di sini. Amal kitabu, adapun buku ini, fahuwa bi'asyrati riyalatin. Ya, maka dia seharga 10 real. Nah, 10 real. Bi'asyrati riyalatin. Dia seharga 10 real. Wa ammal majallatu, dan adapun majalahnya, fahiya, fa-nya jangan tinggal. Fa-nya jangan tinggal. Fahiya bisalah sati riyalatin. Maka dia seharga 3 real. Ya, berapa kalau dirupiahkan nih? 3 real 12.000. Ya, sekitar 12 ribuan ya. Nah, kalau bukunya ini agak mahal nih. 40 ribu. 40 ribuan nih. Oke, gimana Umahat? Paham ya? Penggunaan amma bisa ya? Ngerti ya? Jadi kalau ada amma itu sepaket ada fa-nya. Ya, harus ada fa-nya. Baik, sekarang kita coba
berlatih. Ya. Ini ada pertanyaan. Oke, kemudian kita wajib menjawab menggunakan amma tadi. Ya, menggunakan amma tadi. Dan kalau ada amma berarti harus ada Fi. bukan fi, fa. Fa. Fi mah huruf jar, fi Jar, di fa. dalam ya. Fa ya. Fa. Oke. Paham ya? Baik. Nomor 1. Siapa? Tadi terakhir siapa? Ada yang baru gabung kayaknya tadi. Siapa yang baru gabung ya? L. Elfrida Ustaz. Ya, Akan ini terlambat. kayaknya perlu duluan ini ya. Waduh, Karena telat masuknya masih jadi panas. jadi dapat antrian paling pertama. Yo, silahkan. Ainal mustashfa wa aina maktabul baridi. Artinya? Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Ya, yo dijawab. Adapun rumah sakit gitu. Amal mustashfa Hmm. langsung pakai tahiyat nggak? Langsung fa amama. Amal mustashfa fa amama fa amama zalikal masjidi. Bukan zalika, zaka. Oh, zaka. Zaka Nggak itu ada dia lamnya. ya? Zaka. Ya, ulang lagi. Amal mustashfa fa amama zakal masjidi wa amma maktabul baridi fa qaribun ya. Fa qaribun minas suqi. Iya. Iya, Masya Allah ya. Pelan-pelan tapi sampai juga ya. Ini ceritanya ada orang nanya ya kan, di mana rumah sakit dan di mana kantor pos. Cuma jawabnya lama nih, ya kan orangnya udah keburu pergi. Amal mustashfa, adapun rumah sakit, fa amama dzakal masjidi. Ya, betul. Tadi jawabannya pakai fa, betul, masya Allah. Fa amama dzakal masjidi, maka dia ada di depan masjid itu. Zaka artinya apa? Zaka Zalika. Antara apa beda zaka sama zalika? lebih dekat dari zalika ya. Lebih dekat dari zalika. Kalau hadza Ini. lebih dekat lagi gitu. Kalau hadza dekat. Kalau zalika jauh. Kalau zaka itu sedang. Tengah-tengah. Cuma gimana narjemainnya? Eta Ustad. Eta jauh, eta ya jauh kayaknya. Bahasa Sunda tuh eta. Kalau jauh apa? Bahasa Sunda apa? Itu Itu jauh. Kalau eta tuh kelihatan tuh eta. sedang. Eta ya gitu ya. Kalau oh iya betul. Bahasa Sunda ini luar biasa ya. Lebih kaya. Bahasa Sunda ini. Bahasa Sunda lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Cuma sayangnya bahasa Sunda nggak ada huruf F-nya ya. Nggak ada huruf F, nggak ada huruf V. Itu Vespa itu P semua ya. Semua P. Semuanya P ya. Ya, jadi pertengahan. Zaka itu antara hadza dengan zalika. Ya, sonoan dikit gitulah ya. Sonoan dikit ya. Jangan deket-deket banget. Kalau deket itu hadza, kalau jauh itu zalika, kalau agak sonoan dikit ya itu zaka gitu. Ya, gimana Jadi nerjemahinnya? lebih pas diterjemahinnya pakai bahasa Sunda ya Ustadz ya. Iya. Gimana nerjemahin bahasa Sunda? Saya setahun di Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda ya, karena setahun di Sunda pakai bahasa Arab ya. Di pondok. Oke, di depan masjid eta gitu ya. Ya, dan adapun kantor pos itu maktabul barid ya, kantor pos itu tadi juga sama pakai fa ya di sini ya. Fa qaribun
minasuqi, maka dia dekat dari pasar. Betul tadi, masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiik. Selanjutnya, ini kan tadi peserta terakhir ya. Ngulang lagi dari pertama tuh, yuk. Siapa tuh? Bukas Rani ya. Silahkan. Nomor 2 ya Ustaz. Ustaz, saya tadi belum dapat giliran. Oh, siapa Oh yang iya belum? Ustaz, Bu Biasi. Oh iya, ayo Bu Yesi, silahkan. Nggak kelihatan ya. Fi ayyi kulliyati yadrusu Hamidun. Ulang lagi, Wah. fi ayyi apa? Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu. Betul. Coba diterjemahin dulu, sebelum dijawab terjemahin dulu. Di fakultas apa kamu kuliah? Yasir Kok- dan Hamidun. Hamid Kok kamu? dan Utsman. Nggak ada kamunya di sini. Ulang lagi. Kamu yadrusu. Nggak ada kamunya. Kalian ya? Di fakultas apa Heeh. kamu di fakultas apa kuliah Hamid dan Utsman? Belajar. Kayaknya ribet banget ya nerjemahannya. Bahasa Arabnya lancar tadi, saya dengar bahasa Arabnya lancar. Tapi bahasa Indonesianya malah nggak lancar ya. Mengarang sendiri. Di di fakultas Kira-kira. apa Hamid dan Utsman belajar? Belajar. Gitu. Kok ada kamu di sini menyusup ya? Kan nggak ada kamu di situ. Karena ya Ustaz tadi betul. Oh iya. Kamu itu pakai tadrusu. Anta ya. Kalau ya itu dia. Ya drusu Hamidun wa Utsman. Pokoknya intinya kayak gitu terjemahannya. Di fakultas apa Hamid dan Utsman belajar? Yo dijawab. Harus pakai Hamid. amma. Amma Amma dulu. Gimana? Hamidun. Saya drusu fi kuliyatit tijaroti wa amma Utsmanu wa amma Utsmanu saya drusu fi kuliyatit tibi. Nah, gitu ya. Nggak usah fayadrusu, langsung fafi gitu juga nggak apa ya, nggak apa-apa, jadi langsung ya. Fa amma Hamidun fa fi kulliyatit tijarati wa amma Utsmanu fa fi kulliyatit tibbi. Boleh kayak gitu ya. Jadi fa ini bisa masuk ke huruf jar juga bisa. Ya. Oh bisa ya Ustaz. Bahkan dia bisa masuk ke na'am, fa na'am gitu. Bisa. Ya. Bisa nggak apa-apa ya. Asal ya tadi ada amanya sebelumnya ya kan. Amma Hamidun fa fi kulliyati tijarati. Wa amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi. Artinya apa? Kok bunyi ini Ustaz? Siapa yang memanggil tuh? Saya Ustaz, Afar Ustaz. Oh, diangkat dulu boleh nggak apa-apa. Iya Ustaz. Mana tadi Bu Yesi? Ini terjemahannya belum nih kayaknya. Oh, Ayo, terjemahannya apa? Hamidun. Adapun Hamidun kuliah. Nggak usah Hamidun. Adapun Hamid gitu. Adapun Hamid kuliah di Fakultas Perdagangan. Fakultas Perdagangan. Ekonomi lah. Ekonomi ya. Ya, terus? Dan Utsman kuliah di Fakultas Kedokteran. Ya, Masya Allah. Itu lancar bahasa Indonesianya ya. Nah, tadi tersendat-sendat bahasa Indonesianya. Ya. Lebih lancar bahasa Arabnya ya, Masya Allah. Lanjut. Nomor 3. Yo, balik lagi ke atas. Ya, aina jahaba abuka wa akuka. Akuka. Ya. Di mana Kemana? kemana perginya ayahmu dan abangmu? Kok bisa diterjemahkan abang? Saudara ya. Saudara. Ya nggak mesti abang, ade juga bisa ya. Akuka itu saudara. Bisa abang, bisa ade ya.
Oke, dijawab. Iya. Mustasawfa. Amma, Abuka ya. Abi, ama, Abi ya. ya. Ama fi abika ya. Abi, Kita susun dulu kalimatnya mau ngomong bagaimana nih, ya. Ustaz. Bingung ya. Kemana ayahmu pergi? Ayahmu dan saudaramu Saudaramu pergi. pergi. Misalnya kita ditanya kayak gitu, ya kan? Mm-mm. Misal kita tanya kayak gitu, kemana ayahmu dan saudaramu pergi? Maka kita jawabnya gimana? Adapun ayah saya, gitu kan? Ma Iya. ya kan? Adapun ayah saya dia pergi ke klinik, ya. Dan adapun saudara saya dia pergi ke apotik. Nah, coba bahasa Arabnya gimana? Ama, abi, Betul? Baik. Amma abi. abi, Ya tabu ya Ustaz. pada haba, wajah, Langsung aja fa'ila. Fa'ila, oh iya, bisa gitu ya. Bisa. ma abi fa'ila, mustawsaf ya. Mustausofi. Ini huruf jar. Ya Ini huruf jar. mustawsaf. Ah. Wa aki, Wa Ila. amma, ada ammanya lagi. Oh wa iya. amma fi, Wa amma akhi. wa amma fi, fa'ila, Ah. kon, Soidaliyati. soidaliyati, Soidaliyah itu apotik. apotik ya. Kalau tadi yang pertama Mustausof itu klinik. klinik. Udah kayaknya Bukan ini. lupa Ustaz, maaf ya. Iya, Mustausof ini kayaknya udah nih. Dulu di Iya jilid lupa. 1. Ya bentar. Dia adiknya Mustashfa. Ya, Mustausof ini lebih kecil ya dari Al-Mustashfa. Klinik ya. Dari tadi, iya dari tadi mikirin ini al-mustawsaf ini Ustaz apa aja. Artinya belakangan, yang penting bacanya bener dulu ya. Mustausof apa ya? Iya kayaknya dulu. Iya memang udah pernah dipelajari, cuma udah lama ya. Al-Mustausof ini klinik, as-Soidaliyah artinya apotek ya. Paham ya? Gimana Ya. umahat yang lain bisa kira-kira? Ini soalnya cuma 3 sayangnya nih. Ya. Tapi bisa lah insya Allah ya. Ya. Insya Allah. Lanjut. Latihan ke-15. Latihan yang ke-15. Yang tadi paham gak nih umahat? Insya Allah paham Ustaz. Tapi Ustaz minum dulu. Yang Ah. tenggorokannya. Dulu udah kayaknya saya udah minum. Minum dulu apa sekarang nih? Iya. Iya, kemarin umahat saya ada salah minum ini. Ya, ada salah minum jadinya apa namanya? Kayak gini, minum es pas panas. Jadinya langsung langsung kena nih tenggorokannya. Baik, kita lanjut. Latihan ke-15. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Oh, ini mah nggak ada latihan, suruh merhatiin doang ya. Ya, suruh perhatiin doang di sini. Baik, kita lihat di sini yang pertama. Ja'a akhi min Makkata. Ya, ini contoh pertama. Ja'a akhi min Makkata. Apa nih terjemahannya? Telah datang Saya datang dari Mekah. Telah datang saudaraku Dari Mekah. dari Mekah ya. Oke, kemudian di kalimat yang ada di sampingnya ja'a akhun li min Makkata. Ya. Ja'a akhun li min Makkata. Telah datang saudara gitu kan, akhun ya. Li yang saya miliki gitu ya. Dari Makkah. Apa bedanya? Akhi sama akhun li. Ya, kalau akhun li umum ya Ustaz ya. kalau akhi yang Saudara. bicara sudah tahu ya siapa yang datang. Iya udah khusus ya Ustaz.
sudah khusus. Nah, kalau akhun yang li, akhun tuh masih pokoknya saudara aja, nggak saudara yang mana gitu. oh gitu. Saudaranya kan ada 4, tapi nggak tahu siapa yang datang gitu. Masya Allah ya. Misalnya, salah satunya. Ya, itu ijtihad ya, jawaban ijtihad itu ya. Ja'a akhi min Makkata, ja'a akhun li min Makkata. Bedanya apa? Di sini di dalam kurung ada keterangannya tuh. Ja'a ahadu ikhwati. Telah datang salah seorang dari saudaraku. Ya. Jadi kalau dia ingin ngasih tahu saya punya saudara banyak, tapi yang datang tuh cuma satu, salah seorang gitu ya, salah seorang dari saudaraku, maka dibuat seperti ini, ja'a akhun li gitu ya. Jadi seolah-olah dia mau memberitahu bahwa ada saudaranya lagi, cuma yang datang ya satu ini. Yang datang ya cuma satu ini. Kalau akhi ini kemungkinan dia cuma punya satu saudara. Telah datang seorang saudaraku, dah dia sendiri gitu. Atau dia punya saudara yang lain cuma nggak mau dikasih tahu. Nggak mau dikasih tahu, dia cuma pengen ngasih tahu ini saudaraku ini. Cuma kalau dia mau ngasih tahu, telah datang salah seorang saudaraku. Kalau kita dengar kayak gitu, berarti yang ada di pikiran kita apa? Oh, berarti kalau salah seorang berarti masih ada lagi gitu kan? Iya. Masih ada lagi. Nah, cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab tuh kayak gitu. Ja'a akhun li. Telah datang salah seorang dari saudaraku min Makkata, dari Makkah. Oke, paham ya Ummahat ya? Itu bedanya antara akhi dengan akhun li. Atau dengan ungkapan lain, ja'a ahadu ikhwati min Makkata, boleh. Ya, atau ja'a akhun li. Yang ini lebih jelas ya. Atau dengan ungkapan yang seperti ini, ja'a akhun li, boleh. Ya nggak apa-apa. Sama maknanya. Ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, ya. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Ya, saya pergi untuk mengunjungi sahabat saya. Sadiq. Sahabatku. Iya, sahabat. Sadiq ini sahabat ya. Sadiq ini artinya sahabat. Saya telah pergi untuk mengunjungi sahabat saya. Ya. Oke, kita bandingkan dengan yang kalimat di sampingnya. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Bedanya apa? Sama kayak tadi. Bedanya apa? Kalau sodiki, sahabatku ya bisa jadi cuma satu sahabatnya gitu kan, atau bisa jadi ada beberapa cuma dia nggak mau kasih tahu. Ya, kalau sodiqin li, salah seorang dari sahabatku, gitu ya. Aku pergi untuk mengunjungi salah seorang dari sahabatku. Maknanya li ziyarati ahadi asdiqai. Ya, maknanya ini ya. Zahabtu li ziyarati sadiqin li, maknanya zahabtu li ziyarati ahadi asdiqai. Gitu. Aku pergi untuk mengunjungi salah seorang dari sahabat-sahabatku. Oke, paham ya? Muhammad ya? Terserah, boleh pakai yang ini. Ya, asdiqai boleh pakai yang ini. Ya. Baik, lanjut. Contoh ketiga, askunu ma'a qaribi. Saya tinggal bersama kerabatku. Qarib kerabat ya. Qarib ya, dekat kan artinya ya, dekat, orang terdekat, maksudnya kerabat. Saya tinggal bersama kerabatku. Ya, kemudian di sini kita bandingkan dengan kalimat yang ada di sampingnya, askunu ma'a qaribin li. Ya. Saya tinggal bersama salah seorang kerabatku. Ya. Maknanya adalah ma'a ahadi aqribai. Aqriba jamak dari qarib. Ya. Gimana? Paham nih Ummahat? Insyaallah. Paham ya? Teorinya paham, tapi ketika praktek ini butuh
butuh apa? Butuh Self. tenaga ekstra ini ya untuk Iya. untuk praktek bacanya ini ya. Kalau teorinya paham insya Allah nggak apa-apa, yang penting paham dulu ya. Kalau pahamnya aja enggak, gimana nanti prakteknya kan, lebih nggak paham lagi gitu. Yang teorinya paham aja prakteknya terseok-seok ya kan, apalagi kalau teorinya nggak paham ya. Jadi sebenarnya intinya butuh pembiasaan ya, butuh latihan, harus sering berlatih. Baik, kita masuk ke kosakata baru, al kalimatul jadidatu. Darosa ya derusu. Loh, kok suara saya balik ya? Nah, ini mic siapa yang terbuka nih? Saya Ustaz. Oh iya. Bisa ditutup dulu mic-nya supaya suara saya nggak balik ya. Oke. Darosa ya derusu artinya apa? Belajar. Ya, darosa ya derusu artinya belajar. Sakana yaskunu. Apa nih artinya? Sakana yaskunu. Tempat tinggal. Tinggal. Nah, bukan tempat tinggal. Tapi perbuatannya, fiilnya. Sakana itu artinya tinggal. Sakantu fi Tambun gitu ya. Saya tinggal di Tambun. Ya. Wasakanti fi Mustika Jaya misalnya, dan kamu tinggal di Mustika Jaya. Jadi ini fiil ya. Ini fiil. Ya, sakana yaskunu artinya tinggal. Bertempat tinggal gitu ya. Lanjut, syakaro yashkuru. Syakaro yashkuru artinya bersyukur. Ya, atau berterima kasih. Ya, bersyukur atau berterima kasih. Ya, ini boleh dicatat nih Ummahat ya, kosakata baru kayak gini untuk dihafalin ya. Nazala yanzilu artinya turun. Ya, nazala yanzilu artinya turun. Bahasa ya bahasu artinya Mencari. Sastra ya bahasa. Bahasa artinya bisa membahas. Ya, bisa juga mencari. Kalau mencari harus ada huruf jar an setelahnya. Ya, harus ada huruf Bahasaan. an. Nah, bahasa ya bahasu an. Ya. Oke, lanjut. Sa'ida yas'adu. Tadi apa nih? Sa'ida yas'adu. Ini udah tadi nih. Artinya siapa yang tahu? Sa'ida yas'adu. Sa'idtu ilal jabal. Menanjak, Naik. naik. Sa'ida naik. Yang menanjak naik kan? Bener ya. Benar, sama aja. Yas'adu ini fi'il mudhari'nya. Ya, yas'adu fi'il mudhari'nya. Lanjut. Arafa ya'rifu. Bertemu ya. Mengetahui. Ya. Mengetahui. Ya, ya'rifu. La a'rif, saya tidak tahu gitu ya. Nah, arafa ya'rifu itu artinya mengetahui atau mengenal. Ya, mengenal. A'rafti fulan. A'rafti fulanah, apakah engkau mengenal si fulanah? Nah, gitu. Itu bisa pakai fiil ini. Ya. Atau ata'rifina fulanah, apakah kamu perempuan ya? Apakah kamu mengenal si fulanah? Nah, itu bisa pakai fiil mudhari'nya. Lanjut, mata yamutu. Ini tadi apa nih? Mati. Wafat, meninggal dunia, mati, tewas sama aja ya. Mata yamutu. Kalau mata apa? Mata kapan ya? Mata roja'ta ya akhi, kapan kamu pulang? Gitu. Kalau mata ya mati artinya. Ya, beda panjang pendek, Beda arti. beda arti. Ya, awas, hati-hati Ummahat ya.
salah panjang pendek bisa mati ya. Iya, bisa mati ya. Mata diganti jadi mata, artinya jadi mati ya. Harusnya kapan berubah jadi mati. Mati. Oke, lanjut. Nasitu. Nasitu saya lupa. Oh, Nasitu asalnya nasia. Fiilnya nasia, terus ada tunya di sini. Sama kayak sami'a jadi sami'tu ya. Nasia jadi nasi, bukan nasi tuh, nasi itu. Karena huruf ya kan? Nasi itu artinya saya lupa. Nah, ini bisa dipakai nih Umahat nih kalau saya tanya. Ini artinya apa? Umahat, nasi itu Ustaz. Nasi itu Ustaz. Nah, sudah kalau udah nasi itu sudah ya. Nggak bisa dipaksakan. Kalau ingat bahasa Arabnya apa Ustaz? Hah? Kalau ingat bahasa Arabnya apa? Tadzakkartu. Jakarta. Tadzakkartu. Tadzakkara dari kata tadzakkara. Tadzakkartu artinya saya teringat, saya ingat. Ya. Nasi itu saya lupa. Ya. Oke. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia puasa makan nasi batal. Tapi kalau di Arab enggak ya. Puasa makan nasi, dia lupa maksudnya gitu ya. Dia makan terus lupa, nggak batal insyaallah puasanya. Oke, lanjut. Qoribun jamaknya aqriba, artinya kerabat. Unwanun. Siapa yang tahu? alamat. Alamat, betul ya. Unwan artinya alamat, atau boleh juga diartikan judul. Nah, kalau ada film judulnya apa, itu unwan, bahasa Arabnya unwan ya. Atau ini buku bagus nih, ma unwanuhu, apa judulnya gitu. Nah, itu bisa diartikan judul juga ya. Tergantung konteksnya deh, tergantung konteksnya kayak mana ya. Kalau konteksnya nanya judul ya berarti di judul, kalau alamat ya berarti dia alamat gitu. Jamaknya apa? Anawin. Anawin. Kemudian bitokoh. Bitokoh artinya siapa yang tahu? Kartu, Ustaz. Kartu. Jamaknya bitokot. Wah, enak nih kalau udah jamak muannas salim tinggal manjangin doang ya. Bitokoh jamaknya bitokot. Ya, artinya kartu. Bisa kartu nama, ya kartu apa aja. Berikutnya mahattoh. Siapa yang tahu? Apa nih mahattoh? Nasi itu. Mahattoh artinya bisa terminal, bisa halte ya. Bisa terminal, bisa halte, bisa stasiun, tergantung. Ya, ini tempat pemberhentian apa nih? Ya, kalau bus ya berarti bisa halte, bisa stasiun ya. Stasiun mah kereta ya. Terminal ya. Iya. Jamaknya mahattot. Jamaknya mahattot. Stasiun juga bisa. Mahattatul qitor gitu ya. Mahattatul qitor. Qitor itu arti kereta. Ya. Baik, lanjut. Saubun jamaknya siap. Ini sudah ma'ruf insyaallah ya. Udah tahu semuanya. Saubun artinya apa? Pakaian. Jamaknya siabun. Oke, kemudian risalatun jamaknya rosail. Artinya apa? Surat. Nah, surat. Boleh, atau bisa juga apa nih? Risalah. Chat ya. Chat kalau kita lagi WhatsAppan, japri, ya chat-chatan itu risalah juga sama. Dapat surat tapi suratnya message ya. Message. Lanjut. Halakun. Jamaknya halakuna. Apa nih? Tukang pangkas. Ya, tukang pangkas. Pangkas rambut. Ya, barbershop ya, barbershop, halak. Jamaknya halakuna. Mustausafun. Tadi apa nih? Klinik. Klinik ya. Ini yang masih anget mah insyaallah
Ingat ya. Ini masih hangat nih tadi, masa lupa ya. Kalau yang tadi-tadi ini udah lama ini ya, makanya pada lupa. Kalau mustausof ini nggak boleh lupa. Tadi soalnya udah dikasih tahu barusan. Soidaliyatun apa nih? Apotek. Apotek ya. Apotek. Aruzun. Apa aruzun? Nasi. Harus Nasi. rice nasi. Nice, nasi ya. Bukan nasi itu ya. Nasi itu saya lupa yang tadi. Qadimun, apa qadimun? Lama ya. Bukan. Bukan lama. Kalau lama itu qadim. Oh, kodim. Ini ko-nya yang panjang. Pakai iya. Qadimun. Oh, Ayo, siapa yang tahu? Next. Qadimun artinya yang akan datang. oh. Ya, yang akan datang. Ya, ago gitu ya, yang akan datang. Ya, atau bisa juga artinya datang. Ya, saya datang gitu, anak qadim. Anak qadim, mana si fulan? Hai fulan, anak qadim, saya datang gitu. Itu bisa. Oh gitu. Bisa menggunakan kata qadim ini. Ya, jangan anak qadim, salah ya. Kalau di-nya yang dipanjang salah. Kalau qadim jadul, kuno, ya sudah lama gitu. Kalau qadim itu lain lagi. Qadim artinya datang atau next yang akan datang. Ya. Oke, lanjut. Khailun jamaknya khuyul. Tuyul. Apa artinya? Tuyul. Bukan tuyul ya. Kedengeran ya. Bukan tuyul ya. Kalau tuyul mufradnya toilun gitu ya. Tuyul. Ini khailun ya. Khailun kuda. Jamaknya khuyul ya. Berarti kuda. Oke, paham nih Umahat, banyak kosakata baru ya? Aduh. Liur ini ya, banyak kosakata baru. Bedanya sama hisonun apa? Hisonun kuda juga satu. Iya, tapi biasanya kalau khail ini dipakai balap ya. Oh, Dipakai kuda untuk balap. berkuda gitu. Itu khail biasanya. Nah, untuk berkuda, untuk balap ya, itu pakainya khail. Untuk berperang kadang bisa pakai khail juga. Iya. Gimana nih Umahat pelajaran 11? Mantap ya? Mantap. Banyak banget. Lumayan banyak nih kaidahnya. Iya. Ya. Ada 4 pertemuan ya Ustadz ya? Iya, sampai 4 pertemuan. Kalau nggak saya lupa saya nih. Sampai berapa pertemuan? 6 lembar ini. Banyak ya kan? Ada berapa kaidah? Kemarin nyatet nggak, Mat? Sampai 5. 5 Ada kaidah. 5 kaidah. 5 kaidah. Diulang-ulang lagi tuh 5 kaidahnya ya. Ya, 5 kaidahnya diulang-ulang lagi. Karena tadi saya perhatikan tuh masih terseok-seok bacanya ini. Apa perlu ada murojaah kita? Lanjut aja ya. Ini bingung kayaknya nih murojaah apa lanjut ya. Kalau murojaah lama lagi selesainya nih gitu kan. Kalau lanjut reseok-seok juga ini. Ya pokoknya di murojaah di rumah lah. Di murojaah di rumah ya. Kalau di rumah di murojaah insyaallah lancar nanti masuk pelajaran 12 ya. Jadi kalau mau lancar masuk pelajaran 12 dan pelajaran-pelajaran berikutnya harus rajin murojaah di rumah, harus sering diulang ya. Ini mah kalau halakohnya libur juga ya kan. Murojaahnya libur juga ya. Baik, diulang-ulang lagi nih ya, diulang-ulang lagi mufrodatnya maupun kaidahnya dibaca-baca aja itu ya, latihan-latihannya insyaallah nanti nempel lagi, nyangkut lagi ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya Umahat? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak nanya berarti udah bisa nih, udah paham berarti insyaallah. Saya asumsikan kalau nggak nanya udah paham banget insyaallah. Nah, paham ya berarti ya. Insyaallah Ustadz. Baik,
Cukup dulu deh sampai di sini. Udah banyak ini ya, insyaallah. Iya. Ya, lumayan Panas banyak nanti. materinya, udah banyak yang masuk kepala ini ya. Udah kayak udah mau penuh ini kepalanya. Diulang-ulang lagi, diulang-ulang terus. Termasuk materi-materi sebelumnya, dars-dars sebelumnya ya. Dars 10, dars 9, dars 8 itu diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi biar nggak kelupaan. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita sore ini, umahat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.